Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Ini dia kiswahnya nih. Setelah itu, nah, kresek merahnya penuh berisi amplop, yang jelas amplopnya bukan amplop kosong lah ya, pasti ada uangnya juga tuh. Satu kresek merah loh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmani wa rahmakumullah. Islam dirusak selain oleh orang-orang kafir, juga dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari dalam. Banyak sekali ya oknum-oknum Habib Ba'lawi ini merusak agama Islam, bahkan merusak tentang nasab Rasulullah SAW. Mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, tapi perilakunya tidak mencontohkan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Walaupun mereka sebenarnya misalnya keturunan Rasul, ya kita hormati ya, kalau perilakunya, akhlaknya, perkataannya ya sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalkan ya perilakunya jauh dari perilaku al-islami, maka kita harus hati-hati ya. Bahkan banyak oknum-oknum Habib Ba'lawi ini ya, demi cuan mereka menjual agama ya. Bahkan salah satu contohnya misalnya ya, dia ini membawa kiswah makam Rasulullah SAW. Katanya kalau kiswah Ka'bah ya, setiap orang yang haji atau umroh bisa menciumnya. Tapi kalau kiswah makam Rasulullah SAW, tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya, bahkan bisa menciumnya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Nah, jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya. Kasihan jamaah ya, yang kena doktrin lah. Rasulullah Habibillah. Oke, perhatikan di bagian sini ya. Coba perhatikan nih ya. Nah, ini ada kresek merah. Teman-teman lihat kresek merah. Nah, ini ada kresek merah. Awalnya kresek merahnya nggak ada isinya ya. Terlihat kosong gitulah. Setelah itu, nah, kresek merahnya penuh berisi amplop, yang jelas amplopnya bukan amplop kosong lah ya, pasti ada uangnya juga tuh. Satu kresek merah loh. Ini memang sering keliling Indonesia ke daerah-daerah pamer kiswah, katanya yang dia klaim itu adalah kiswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ya tentunya dengan cara begitu juga dia mengumpulkan uang, mengumpulkan amplop. Ya ini sama aja menjual nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkaya dirinya tentunya. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah menjual kemuliaan diri. Sama-sama kita hilangkan stigma orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia SDM-nya rendah, IQ-nya rendah, teman-teman. Mari kita sama-sama hilangkan stigma citra buruk itu. Tunjukkan bahwa kita orang Indonesia ini nggak mudah dibodoh-bodohi oleh mereka.
dari mana dia dapatkan kiswah makam Rasulullah SAW? Ya. Apakah dengan jalan yang baik-baik atau dengan jalan yang buruk? Wallahu a'lam ya. Tapi sebagian masyarakat kita masih mudah dibodohi tentang ya kiswah ini. Padahal kalau kita beli di dunia online ya, kiswah-kiswah palsu ini banyak. Mau di Shopee, mau di Lazada, mau di TikTok atau yang lainnya. Ya ada harga 350.000, bahkan ada harga 95.000, harga 200, harga 1 juta, 2 juta gitu, ada semua. Tapi sebagian masyarakat masih percaya ya. Wallahu a'lam. Kenapa penyebabnya masyarakat ini mudah dibodohi oleh sebagian oknum pemuka agama. Dan mereka oknum-oknum Habib ini membawa nama Rasulullah SAW agar jamaahnya ya percaya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya neraka. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah neraka tempatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Makanya kita mohon kepada MUI atau pemerintah agar memberantas orang-orang yang merusak agama Islam dari dalamnya seperti ini. Dan tolonglah masyarakat, cerdaslah. Jangan dikit-dikit terpengaruhi dengan embel-embel Habib ini. Ya, ada juga Habib yang betul, ada. Tapi banyak juga yang dusta, banyak ya. Kita menghormati kalau benar-benar mereka ini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi nggak boleh bohong. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Faman kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam." Barang siapa yang berdusta ya atas namaku, maka baginya akan dibangunkan rumah di Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Tabrani. Dan bahkan banyak oknum-oknum Habib Ba'lawi ini ya, demi memuaskan hawa nafsunya ya, embel-embel nikahi siri, tapi akhir-akhirnya ditinggal. Awal cerita bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat itu bagaimana itu? Hebat mempermainkan perempuan. Nah, hebat mempermainkan perempuan. Nah, itu awal bertemu dengan sang pujaan itu di mana? Gimana ceritanya itu? Iya, awal bertemunya saya disapa di Instagram, media sosial. Di DM Instagram ya. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa. Wah, DM seorang artis, modusnya mau ngasih kiswah. Mau ngasih kiswah, padahal di balik itu semua yang diincar adalah, ya Allah, astagfirullahaladzim, memberikan kiswah untuk artis papan atas. Nah, kiswah itu waktu itu artinya apa? Kiswah ini apa, Ka'bah. Oh, jualan kiswah. Dan juga makam Rasulullah. Dia bilangnya memberi waktu itu. Oh, jadi dia punya kiswah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Betul. Ya. Nggak bisa, itu urusan negara. Jadi kalau yang kiswah-kiswah sekarang itu, ya nggak tahu bikinan mana itu ya. Jangan-jangan bikinnya di Tanah Abang atau di Pekalongan atau di Solo atau di mana gitu kan. Ya. Jadi jangan percayalah, gitu kan, jangan percayalah. Seperti rambut Nabi, jangan percaya deh. Kalau negara pegang satu rambut Nabi, orang bisa ngambil rambut itu, bisa dipateni itu. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng itu. Rambut Nabi banyak banget seluruh Indonesia. Jadi mula-mula begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, awalnya dari situ Kiai mengajak saya berkenalan dan mengundang saya ke pondok pesantrennya. Pesantrennya di mana? Di Bekasi.
Jadi saya datang bersama orang tua angkat saya, ibu angkat saya. Itu pertemuan pertama saya. Ya, sudah cukup situ aja teman-temannya. Intinya kita sudah tahu lah ya awal mula pertemuannya wanita ini, perkenalan wanita ini dengan seorang Ba'alawi. Modus pertamanya adalah kiswah. Astagfirullah, ini berani banget loh ya mengatasnamakan itu kiswah Rasulullah, memodusin perempuan. KDRT. Bahkan ada pengakuan salah seorang artis, ya, dia ketika mau berhubungan badan itu tidak boleh ya sampai punya anak, harus memakai alat ya kontrasepsi ya atau kondom kayak gitu. Bagaimana kayak gini ya? Bahkan kalau tidak pakai alat tersebut katanya tidak akan dinafkahi secara batin. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak artis-artis yang menurut kita ya EQ-nya lah tidak rendah-rendah, tapi masih banyak ketipu dengan embel-embel kiswah Nabi ini. Setelah saya tidak dibolehkan hamil, saya tidak dibolehkan punya anak, saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontrasepsi gitu ya, baru saya akan dinafkahi batin gitu ya sebagai seorang istri. Pesannya gimana gitu ya? Mohon maaf Kak Dewi, saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Saya bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia di ranjang lalu saya ditinggal gitu aja. Saya nggak boleh hamil, saya nggak boleh punya anak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ya akidah kita dari kerusakan, menjaga kerukunan, dan menjaga marwah. Dan yang paling terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita, dan biar kita beragama ini ya cerdas, tidak boleh mudah dibodoh-bodohi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.